Woi Tan, baru balik. Gue bukan ustaz, nggak punya sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsa. Gitu tuh efeknya kalau bikin video gak ada yang nonton. Stres. Minum amer. Wahai man, insaf, my brother, my sister, my father, and my mother. Come on yo, welcome to Bibik my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, Panglima Islam, penegak keadilan, pemberantas kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke men, seperti biasa langsung saja di konten video gue kali ini. Jadi gini, my brother, my sister, my father, and my mother. Jadi gue suka kepikiran seperti ini ketika ada anak kecil dilahirkan, dan setelah dilahirkan tidak lama dia meninggal gitu. Jadi tidak sampai dewasa tapi baru dilahirkan langsung meninggal gitu. Dan ada juga yang banyak kan yang keguguran gitu. Gue sering bertanya sendiri itu nanti arwah mereka itu ke depannya di sananya seperti apa gitu. Dan langsung saja kemarin gue lagi scroll Instagram seperti biasa, dan gue menemukan kembali salah satu artikel yang menerangkan sesuai dengan apa yang gue tanya-tanyakan selama ini, yaitu mengenai arwah anak kecil yang langsung meninggal. Kembali artikel ini gue dapatkan dari salah satu akun Instagram, dan sebelumnya akun Instagram ini pernah gue mention juga atau sampaikan sebuah informasi juga, dan gue bikin konten juga seperti ini, yaitu akun Instagram Perjalanan Berhijrah. Langsung saja seperti ini pembahasan artikelnya. Beginilah gambaran kedudukan anak-anak kecil yang meninggal dunia menurut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Itu kelompok yang pertama, yaitu bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Jadi mereka dilahirkan dari orang-orang yang mungkin tidak beriman, bisa dikatakan lain agama atau non-muslim. Jadi mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Dan kelompok yang kedua, kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok anak-anak dari orang-orang yang soleh atau yang termasuk keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah.
Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Syarah alaihissalam. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Malah senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat berpimpinan tangan dengan kedua ibu bapak karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Jadi sama saja mereka itu sama-sama seperti kita ketika jauh dari orang tua, dan di sana pun mereka merasakan hal rindu kepada kedua orang tua mereka yang melahirkan mereka, terutama mungkin kepada ibu yang melahirkan mereka. Jadi di sana juga mereka itu saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu atau bercanda gurau mungkin dengan kedua orang tuanya yang tidak bisa mereka lakukan ketika di dunia yang dulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Di surga terdapat sepohon pokok, yaitu pohon tuba yang semuanya dapat menikmati susunya termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Jadi diterangkan dari hadis Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon pokok, yaitu pohon tuba yang semuanya dapat menikmati susunya termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Is real man, jadi mereka itu berada di dalam surga. Apabila tibanya waktu semua orang mula ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga, dan apabila diminta oleh malaikat untuk berbuat demikian, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan arwah ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Jadi ketika semua mungkin ini dunia sudah selesai dan semuanya kembali dibangkitkan, jadi mereka pas disuruh oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga, mereka itu akan menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan arwah ibu dan bapak mereka." Dan mereka memang sangat-sangat merindukan, dan bahkan mereka rela menunggu untuk bertemu dengan arwah ayah dan ibunya, dan ingin masuk ke dalam surga itu untuk bersamaan dengan kedua orang tuanya. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa ibu bapa mereka berada di neraka, mereka terus menangis. "Jika di dunia kami tidak sempat bersama-sama ibu dan bapa kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami untuk kami masuk ke dalam surga Allah." Jadi kalau mereka diberitahu oleh malaikat bahwasannya ibu dan bapak mereka itu tidak masuk surga, melainkan masuk ke neraka, dan mereka akan menangis, mempertanyakan kenapa di dunia kita tidak dipertemukan, di akhirat juga tidak bisa dipertemukan. Dan mereka sangat-sangat menginginkan dan bahkan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada ibu dan ayah mereka untuk mereka masuk ke dalam surga Allah. Mereka berterusan menangis hingga turunnya rahmat Allah, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil ibu bapa kepada anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka.
dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawa masuk ibu bapa bersama anak-anak mereka ke dalam surga. Jadi anak-anak ini yang meninggal tidak merasakan bagaimana dunia, jadi mereka di sana sangat-sangat menginginkan, merindukan kedua orang tuanya untuk bertemu dengan mereka. Bahkan ketika mengetahui orang tuanya berada di neraka, dia terus meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dipertemukan dan dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Lalu setelah ibu bapa anak-anak ini dikeluarkan daripada neraka, mereka akan memegang tangan ibu bapa mereka dan bergayutan dengan penuh kegirangan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua mereka yang pernah dan sedang melalui dugaan berat ini beroleh syafaat hasil sikap sabar ketika melaluinya di dunia. Jadi memang mungkin ketika menjadi orang tua itu sangat berat ketika harus menerima bahwasannya buah hati mereka, anak yang mereka idam-idamkan itu seketika meninggal dunia atau bahkan keguguran. Mungkin itu sangat ujian yang sangat-sangat berat. Tapi harus bagaimanapun ujian harus diterima dengan rasa sabar, bahwasannya anak itu Israel masuk surga, dan di surga pun mereka sangat merindukan kedua orang tuanya. Dan ketika Allah memberikan syafaat, walaupun mungkin orang tuanya masuk neraka, dan Allah berikan syafaat untuk mengembalikan dia atau mengangkat dia dan memasukkan dia ke dalam surga, agar anak-anak ini kan menangis ketika dia mendengar bahwasannya kedua orang tuanya itu berada di dalam neraka. Dia terus meminta syafaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tuanya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Dan ketika Allah menurunkan syafaat itu, mengangkat kedua orang tuanya dari neraka dan masukkan kepada surga, karena bertemu mungkin dengan kedua orang tuanya yang sudah lama-lama ia tunggu. Oke, untuk konten video gue kali ini cukup sekian. Silahkan kalian cek akun Instagram Perjalanan Berhijrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.